Halo semua, selamat datang di video tentang pembahasan asam dan basa. Sebelum memulai videonya, aku mau nanya nih, pernah gak sih kalian kepikiran kayak kok jus jeruk yang aku minum rasanya asam ya? Terus kenapa ketika baksonya aku tambahin cuka atau jeruk nipis, itu kok jadi asam? Terus kalau misalnya lagi cuci muka, lalu sabunnya gak sengaja masuk ke mulut, kok rasanya bisa pahit ya? Terus kenapa ya kalau asam lambungku lagi naik, terus minum obat mah asam lambungku langsung lebih baik rasanya, udah gak begitu sakit dan mual. Kenapa ya kira-kira? Nah, kalau kalian ingin tahu, yuk disimak videonya. Perkenalkan, aku Dian Noviantika dari FKIK UAJ Prodi Farmasi dengan NIM 2025 Di video kali ini, aku akan membahas tentang asam dan basa. Jadi, apa sih itu zat asam? Zat asam adalah suatu zat yang rasanya masam bila diukur menghasilkan pH kurang dari 7. Contohnya jeruk, lemon, vitamin C, dan lain-lain. Lalu, apa sih itu basa? Basa adalah suatu zat yang biasanya rasanya pahit bila diukur menghasilkan pH lebih dari 7. Contohnya soda kue, sabun, obat lambung, dan lain-lain. Tapi untuk sabun jangan dicoba ya. Lalu ada beberapa teori yang terkenal di asam basa. Salah satunya ada teori Arrhenius. Teori Arrhenius menyatakan bahwa asam menghasilkan H+ dalam air dan basa menghasilkan OH- di dalam air. Dan teori ini hanya berlaku untuk jenis larutan atau cairan ya teman-teman. Lalu yang kedua ada teori Bronsted-Lowry, yaitu asam yang mendonorkan H+ atau pemberi proton, lalu basa akseptor dari H+ atau si penerima protonnya. Lalu yang ketiga ada teori Lewis, yaitu asam sebagai penerima pasangan elektron, lalu basa sebagai pemberi pasangan elektron. Dan tadi kita ngomongin pH terus. pH itu apa sih? pH itu adalah ukuran derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen atau H+. Nah, kita bisa tahu pH itu berapa-berapanya dari mana? Dengan cara kita bisa menggunakan indikator alami seperti kubis ungu, kunyit, dan lain-lain ya teman-teman. Lalu kertas lakmus, biasanya kalau di jenjang sekolahan kita pasti pernah lihat ya atau pernah mencoba kertas yang warnanya biru merah itu. Nah, itu ketika kena asam akan berubah warnanya, dan ketika kena basa warnanya juga akan berubah. Dan ketika dalam keadaan pH netral warnanya tetap sama. Lalu ada indikator universal, lalu ada pH meter, dan ada perhitungan rumus pH secara teori. Lalu kita bisa menentukan asam dan basa itu dari mana? Dari skala pH. Skala pH itu ada 0 sampai 14. pH yang kurang dari 7 itu bersifat asam, dan pH yang sama dengan 7 itu netral. Lalu pH yang lebih dari 7 itu bersifat basa. Lalu di sini ada beberapa rumus yang biasa digunakan dalam mengerjakan soal-soal tentang asam dan basa ya. Di sini ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Yuk kita langsung ngerjain soalnya aja ya. Nah, di sini kurang lebih ada 4 soal ya teman-teman yang akan kita kerjakan. Yang pertama ini ada soal tentang larutan HCl 0,01 molar, tentukan pH larutan tersebut. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita harus tahu nih, larutan HCl ini kuat atau lemah ya, asam kuat atau asam lemah. Kalau di asam kuat, kita langsung aja nih pakai rumus yang pH min log sama dengan kurung H+ ya. Nah, ini tinggal disubstitusi dan tinggal dihitung deh. Lalu ada soal yang kedua yaitu larutan asam asetat 0,1 molar dengan Ka 1 kali 10⁻⁵. Tentukan pH larutan tersebut. Kita harus tahu asam asetat ini asam kuat atau asam lemah ya.
Nah, karena dia asam lemah, jadi kita cari dulu H plusnya berapa dengan menggunakan Ka dikali molar. Lalu hasil yang diperoleh nanti tinggal disubstitusi lagi ke rumus pH sama dengan min log H plus. Lalu di soal yang ketiga ada larutan NaOH dengan 0,02 molar. Tentukan pH larutan tersebut. Seperti biasa, kita harus tahu dia adalah basa kuat atau basa lemah. Lalu kita menggunakan rumus basa kuat, yaitu POH sama dengan min log OH minus. Lalu hasilnya disubstitusi ke rumus pH sama dengan 14 dikurang POH. Lalu di soal yang terakhir ada larutan NH3 dengan 0,1 molar dengan Kb 1 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutan tersebut. Kita harus tahu ini basa kuat atau basa lemah. Karena dia basa lemah, kita harus cari OH-nya dulu dengan menghitung akar Kb dikali molar. Nah, ini kita masukin angkanya. Nah, hasil yang diperoleh ini disubstitusi ke rumus POH, di mana min log OH min. Lalu dimasukkan lagi ke rumus pH, yaitu 14 dikurang POH-nya. Dan akan diperoleh hasilnya. Baik, sekian latihan soal kali ini. Sekarang kita akan membahas kekuatan asam yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kekuatan ikatan antara atom hidrogen dan atom pusat, ukuran atom, keelektronegatifan atom, serta efek induksi. Semakin lemah ikatan H dan A dan semakin besar ukuran atomnya, maka ion H+ lebih mudah terlepas, sehingga asam menjadi lebih kuat. Selain itu, atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi serta adanya gugus penarik elektron dapat menstabilkan ion negatif yang terbentuk, sehingga meningkatkan kekuatan asam. Lalu ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Perlu diingat, yang diingat atau dihafalkan hanya asam kuat dan basa kuatnya saja. Di luar itu semua berarti asam lemah dan basa lemah. Lalu apa sih itu asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah itu apa? Jadi untuk asam kuat dan basa kuat itu adalah yang terionisasi secara sempurna. Nah, untuk yang lemah seperti asam lemah, basa lemah, ini hanya terionisasi sebagiannya saja. Lalu terdapat kurva titrasi. Bisa dilihat terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X untuk menunjukkan volume titran dan sumbu Y untuk menunjukkan pH. Grafik ini biasanya digunakan dalam titrasi asam basa. Lalu ada titik ekivalen. Titik ekivalen adalah di mana suatu kondisi jumlah mol asam dan jumlah mol basa yang bereaksi sama secara stoikiometri. Pada grafik titrasi, titik ekivalen biasanya ditandai dengan perubahan pH yang sangat tajam pada volume titran tertentu.
Lalu ada larutan dapar. Larutan dapar adalah larutan yang mampu mempertahankan pH tetap relatif konstan meskipun di dalamnya sudah ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa, karena di dalamnya terdapat asam lemah dengan basa konjugatnya atau basa lemah dengan asam konjugatnya yang dapat menetralkan gangguan-gangguan tersebut. Lalu ada fungsi larutan dapar dalam dunia farmasi. Di antaranya adalah menjaga kestabilan pH obat agar zat aktif tidak mudah terdegradasi atau rusak, lalu meningkatkan stabilitas kimia dan fisika sediaan farmasi seperti sirup, injeksi, dan larutan tetes mata, lalu menyesuaikan pH sediaan dengan pH tubuh sehingga mengurangi iritasi pada jaringan, lalu meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas obat sehingga obat lebih mudah diserap oleh tubuh, serta menjamin efektivitas kerja obat, karena banyak obat hanya bekerja optimal di pH tertentu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan di dalamnya. Saya harap semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih.